Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Dwi Putra pada mata kuliah Kewirausahaan 3. Saya akan membuat video feedback tentang serba rumah. Serba rumah ini apa sih? Serba rumah ini merupakan suatu perusahaan yang menjual segala furnitur rumah ataupun peralatan rumah. Furnitur yang serba rumah jual bukan sekedar furnitur biasa, melainkan furnitur yang memiliki beberapa fungsi. Biasanya satu furnitur memiliki 2 ataupun 3 fungsi. Alasan kenapa Serbarumah menjual furnitur multifungsi ini karena kami yakin bahwa banyak orang yang ingin menggunakan furnitur ini karena dengan furnitur serba fungsi tidak memakan banyak tempat, juga harganya lebih terjangkau. Nah, keuntungan apa sih dalam furnitur ini? Pertama, tidak banyak memakan tempat. Dimana furnitur kami ini berfungsi tidak harus menggunakan banyak tempat. Misalnya, salah satu barang kami seperti meja yang bisa dilipat menjadi rak, dimana biasanya harus menggunakan tempat untuk rak juga dan juga untuk meja lagi. Serbarumah untuk furnitur ini hanya menggunakan satu tempat saja. Jadi ketika mejanya tidak digunakan bisa dilipat menjadi rak. Yang kedua ada harga. Dengan harga furnitur multifungsi ini pelanggan tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak karena hanya dengan membeli satu barang bisa mendapat dua fungsi dalam satu barang. Nah, kualitas yang baik. Nah, kami menggunakan material yang baik, menggunakan material grade A untuk barang kami. Dengan menggunakan bahan yang baik, kami yakin barang kami akan tahan lama dan tidak mudah rapuh. Contoh-contoh furnitur serba rumah ini ada meja lipat rak, sofa kasur rak, kulkas dinding, tangga rak, dan lain-lain. Nah, untuk kain kanvas ini di sini ada problem yang kita lihat. Saya melihat problem yang kita lihat ketika banyak orang yang mengambil rumah namun tidak memiliki banyak lahan. Disitulah serba rumah ada. Jadi dengan keterbatasan rumah, produk-produk serba rumah menjadi solusi untuk mereka. Solusinya terkadang juga barang yang sulit didapat, jadi kita menambah channel supplier lebih banyak. Keymetric kita adalah metrik kinerja utama yang perlu dipantau. Jadi penjualan unit, jumlah unit yang terjual per bulan harus tetap dipantau. Unique value proposition. Nah, furnitur multifungsi dengan desain inovatif dan kualitas premium. Dia untuk ruang terbatas. Unfair vintage. Kualitas bahan baku, penggunaan kayu jati, rotan berkualitas, besi, dan material grade A lainnya. Nah, terus customer statement-nya. Sini ada customer statement-nya, ada remaja yang cukup dewasa yang memiliki pekerjaan tetap ataupun baru berkeluarga yang ingin mencari perlengkapan rumahnya dengan kualitas yang baik dan harga yang relatif. Channelnya e-commerce, showroom fisik, marketplace, kemitraan, dan desain interior. Cost struktur. Area biaya utama, kategori biaya utama, produksi, biaya bahan baku, berkualitas tinggi seperti kayu jati, rotan, besi, plastik, serta biaya tenaga kerja terampil. Revenue streams, model e-commerce dan model komisi. Model pendapatan untuk statement pelanggan. Model pendapatan untuk statement pelanggan utama dengan model e-commerce. Nah, unit penjualan seperti lemari, meja makan, dan kursi. Nah, harga penjualan per unitnya itu kita di angka 7 juta. Itu sudah bukan per unit, ini per paket. Untuk yang diharapkan yang akan terjual di 1 tahun, saya berharap ini di 1 bulan, di bulan
di bulan pertama ada 90 paket. Nah, pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan sekitar 15-20%. Next, asumsi biaya dan pendapatan tahunan. Untuk satu kali produksi paket produk. Nah, ini produksi paket produk itu kan tadi saya bilang 90 paket. Nah, itu saya mengeluarkan uang di angka satu bulannya di 13.500.000 dan gaji karyawan 10 juta, sewa ruko 3 juta, biaya pemasaran 3 juta, biaya pengiriman 2.500.000, biaya operasional umum di 1.500.000. Totalnya ada 33.500.000. Nah, di situ juga belum komputer ataupun laptop dan lainnya. Kemungkinan untuk modal pertama saya di angka 50 juta. Nah, untuk per tahunnya ada di 1.620 juta, dan untuk gaji karyawan total 1 tahun di pengeluaran di 120 juta, sewa ruko 36 juta, biaya pemasaran 36 juta, biaya pengiriman 30 juta, operasional umum 18 juta. Konsumsi penjualan harga produknya itu 7 juta, penjualan di bulan pertamanya di 90 juta, pertumbuhan per bulan di 18 unit, estimasi total unit per tahun di 669 unit, dan total pendapatan per tahun laba kotornya di 4.682.735. Proyeksi laba rugi. Untuk harga penjualan yang terjual di 90 unit dengan pendapatan 630 juta, biaya operasional 135 juta, laba kotornya di 455 dan pajaknya di 54. Nah, jadi laba bersihnya yang saya terima di 440.550 untuk di bulan pertama. Dan selanjutnya sampai di bulan ke-12 di unit yang terjual di 666 juta dengan pendapatan 4,6 miliar, dan laba bersih yang saya terima di 3.255.523.377. Situ unit ekonomi unit dan analisis pas untuk pendapatan tahun pertama di 4.680.952.000 dan laba kotornya di 3,6 miliar, laba bersihnya di tahun pertama di 3,2 miliar, dan bulan impasnya di 3-4 bulan. Situ. Nah, langkah selanjutnya untuk tujuan pertama untuk bulan 1-3 bulan itu menunjukkan platform penjualan online. Nah, untuk 4-6 bulan operasi dan logistik, terus 7-9 bulan menunjukkan 2 produk baru, saya akan menambah produk baru, dan 10-12 bulan sales dan pemasaran yang ditambah. Karena kenapa untuk sales pemasaran? Karena saya yakin dengan penjualan yang baik akan meningkatkan perkembangan dalam perusahaan saya. Nah, biasanya untuk modalnya saya bilang di 50 juta. Nah, dari situ di mana saya bisa mendapatkan modalnya? Pertama ada asumsi untuk meminjam, juga dengan join bisnis, dan juga mungkin menabung ataupun yang lainnya seperti itu.